Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid. Saya anggota dari kelompok 2 pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem indera yang dimana sebelumnya telah disampaikan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem indera pada aves dan juga pada amfibi. Nah, yang pertama akan saya jelaskan ini sistem indera pada aves. Di sini kami memiliki dua contoh, yaitu pada burung dan juga pada ayam. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan itu mengenai sistem indera pada burung. Nah, burung memiliki sistem indera penglihatan yang sangat tajam. Mengapa demikian? Ini untuk menutupi kelemahan mereka pada sistem indera penciuman. Nah, di sini sistem indera penglihatan burung itu mata. Nah, mata pada burung kebanyakan berada di sisi kanan dan di sisi kiri kepalanya. Nah, meskipun berada di sisi kanan dan di sisi kiri, itu mereka memiliki jarak edar penglihatan yang luas. Jadi mata mereka itu bisa memiliki jarak edar sampai ke depan dan juga ke belakang tubuh mereka. Nah, lalu di sini ada burung hantu. Nah, burung hantu ini kan matanya di depan, tidak seperti burung-burung yang lainnya. Jadi jarak edarnya hanya di bagian depan. Akan tetapi, biarpun jarak edar mereka hanya lurus ke depan, itu mereka memiliki mata yang sangat tajam dan itu bisa memiliki jarak jarak penglihatan yang jauh sekali. Nah, lalu di sini burung hantu itu kan burung yang aktif di malam hari atau bisa biasa disebut nokturnal. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara burung-burung biasanya dengan burung hantu. Apabila burung biasanya itu memiliki sel-sel kerucut pada matanya, nah burung hantu ini memiliki sel-sel batang. Nah, perbedaan dari sel-sel kerucut dan sel-sel batang itu sendiri seperti eh, yang sudah saya jelaskan mengenai kegiatan mereka sehari-hari itu. Nah, apabila sel-sel kerucut pada burung-burung yang lain itu mereka peka terhadap sensor cahaya yang terang karena mereka aktif di siang hari, sedangkan burung hantu itu memiliki sel-sel batang yang peka terhadap cahaya-cahaya redup karena memang mereka itu aktif di malam hari. Nah, lalu di sini selanjutnya ada ayam. Nah, jadi di sini sistem penglihatan pada ayam itu hampir sama dengan burung. Matanya mereka tuh berada di sisi kanan dan sisi kiri kepalanya. Hanya saja mata ayam lebih besar dari mata burung. Lalu di sini mata ayam itu tidak bisa membedakan warna. Jadi bisa dibilang ayam itu buta warna. Akan tetapi ayam matanya itu bisa membedakan bentuk dari benda-benda di sekitar mereka. Nah, lalu di sini ada indera pendengaran. Nah, sistem sistem indera pendengaran pada ayam ini eh, biasa digunakan sebagai alat komunikasi dari induk ayam dan juga anak ayam. Nah, jadi kadang kita bisa mendengar anak ayam atau induk ayam yang bersuara mencicit atau berkokok eh, antar induk dan ayamnya itu tuh mereka sedang berkomunikasi melalui sistem indera pendengaran tersebut dari mendeteksi suara cicitan dari anak-anak ayam itu. Nah, lalu yang kedua, mohon maaf, lalu yang ketiga ada indera pengecap. Nah, di sini indera pengecap pada ayam, ayam tidak bisa merasakan pahit, akan tetapi ayam itu bisa eh, merasakan asin hingga 0,9% kalau tidak salah. Nah, lalu di sini ada indera penciuman. Nah, seperti burung, indera penciuman ayam itu lemah. Nah, lalu indera peraba. Nah, di sini indera peraba dari ayam itu sangat kuat. Nah, jadi di sini em, manfaat atau fungsi dari sistem indera peraba dari ayam itu mereka gunakan pada saat mengerami telur atau untuk melindungi ayam-ayamnya di bawah tubuh mereka saat anak-anak mereka itu kedinginan pada saat musim hujan biasanya. Nah, lalu di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua yaitu pada amfibi. Nah, di sini pada amfibi yang kami ambil itu contohnya ada pada katak. Nah, di sini pada katak ini eh, penglihatan dan sistem indera penglihatan dan sistem indera penciuman mereka itu berkembang dengan sangat baik. Nah, lalu di sini bentuk mata dari katak itu bulat dan berlensa tebal. Nah, lalu
katak itu kan amfibi. Nah, amfibi itu kan hewan yang dapat hidup di darat dan juga hidup di air. Nah, jadi di sini katak memiliki eh, selaput tidur atau membran nictitans. Nah, jadi fungsi dari membran nictitans ini pada saat katak berada di darat itu untuk menjaga kelembaban matanya. Nah, apabila pada saat katak di air itu berfungsi untuk menjaga mata katak dari goresan-goresan ketika dia berada di dalam air. Nah, lalu di sini eh, eh, sistem indera pendengaran pada katak mereka hanya memiliki eh, mohon maaf, itu terdiri dari telinga bagian dalam dan telinga bagian tengah. Nah, lalu di sini mereka juga memiliki eh, telinga bagian luar atau membran timpani. Nah, jadi fungsi dari membran timpani ini untuk menyalurkan getaran-getaran suara yang katak terima untuk kemudian disalurkan kepada telinga bagian tengah dan juga bagian dalamnya. Nah, lalu di sini selanjutnya sistem indera pengecap pada katak. Nah, jadi sistem indera pengecap pada katak bisa dibilang mereka itu benar-benar mati rasa. Yang dimaksud dalam mati rasa ini katak tidak bisa merasakan manis, pahit, asam ataupun rasa-rasa yang lainnya. Akan tetapi di sini katak bisa merasakan mana makanan yang layak untuk mereka makan dan mana makanan yang tidak layak untuk mereka makan. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Apabila ada materi yang saya jelaskan tadi belum dapat kalian pahami, bisa kalian tanyakan pada sesi tanya jawab. Insya Allah akan kami bantu jawab apabila kami mengetahui jawabannya. Baiklah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.